Meskipun orang kaya dan besar kuasanya, semua itu kan lalu. Puaskah dia denganku? Puaskah Tuhan? Puaskah Tuhan? Puaskah dia denganku? Telah ku hidup baik atau tiada baik, puaskah dia denganku? Puaskah Tuhan? Puaskah Tuhan? Puaskah dia denganku? Telah ku hidup baik atau tiada baik, puaskah dia denganku? Bila dia datang pulang menjumpai kita semua, baginya ku sobatkah atau setru? Akan senang Tuhan nanti ataukah bersedih hati? Berimanku selalu, puaskah dia denganku? Berimanku selalu, puaskah dia denganku? Siap untuk memuji Tuhan? Woo! Mari kita memuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Oh yeah. Semua katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan.
untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku, amin, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh yeah, haleluya. Katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Ayo semua katakan, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi dengan silakan dikatakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari. Yo siap, yo, wah, yo, haleluya. Bangkitlah panjinya, Yesus Raja, amin, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Makasih Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku.
baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami bisa datang kepada Engkau pada saat ini melalui media online. Kami boleh berbakti kepada Engkau, menaikkan pujian, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu saat ini ya Tuhan. Urapi kami, berikan kami hati seorang murid yang mau dibentuk oleh Tuhan. Urapi juga hamba-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Kita memasuki bulan Desember minggu yang kedua. Saudara, hari-hari ini kita merayakan Natal, di mana kita merayakan hari lahirnya Yesus Juru Selamat dunia. Nah, Natal berbicara tentang bukti kasih Allah yang terbesar yang diberikan bagi seluruh umat manusia, yaitu Yesus Kristus Sang Firman, anaknya, diberikan kepada setiap kita untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus hadir memberikan jaminan keselamatan, dan dia hadir juga memberikan damai di bumi. Dan Yesus hadir juga memberikan ketenangan bagi setiap kita saat ini. Bagi setiap orang yang mengalami ketakutan, bagi setiap orang yang mengalami kecemasan. Dan Yesus mau berkata kepada setiap kita, yaitu jangan takut, percaya saja. Saudaraku yang kekasih, perkataan Yesus ini ditujukan kepada Yairus. Siapa Yairus? Kepala rumah ibadah, yang pada saat itu anaknya sakit keras hampir mati. Tapi kita akan lihat kisahnya lebih jauh lagi. Di dalam Matius 5 ayat 21 sampai 43. Matius 5 ayat 21 sampai 43. Saya akan bacakan secara cepat. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dan dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan berkata, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu.
Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, dari sini kita mau belajar bagaimana seorang Yairus, kepala rumah ibadat, ketika dia mengalami masalah yang berat, hal-hal yang dia lakukan. Kita mau belajar dari seorang Yairus. Oke, bisa ditampilkan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ketika Yairus mengalami masalah, dikatakan di dalam ayat 22-23, maka Yairus datang kepada Yesus. Yairus sujud kepada Yesus dan memohon pertolongannya. Saudaraku yang kekasih, ini yang dilakukan oleh Yairus ketika dia mengalami masalah, yaitu anaknya sakit keras dan hampir mati. Yang dilakukannya adalah yang pertama, datang kepada Yesus, sujud memohon pertolongannya. Saudaraku yang kekasih, apakah kita memiliki masalah yang sama seperti yang dimiliki oleh Yairus? Kita membutuhkan pertolongan mujizat Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan kita dari sakit penyakit kita. Atau kita memiliki satu masalah yang lain. Saat ini kita mau belajar dari Yairus. Yang pertama, datang kepada Yesus, memohon kepadanya. Sebab dia adalah sumber jawaban setiap pergumulan hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku, datang kepada Yesus, sujud menyembah dia. Jangan menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan Tuhan. Ya, kemudian setelah menyalahkan Tuhan, mulai mundur dari Tuhan dan mulai berkata, "Ora Tuhan Tuhanan maning." Saudaraku yang kekasih, itu keliru. Kita mau belajar seperti Yairus. Ketika kita ada masalah, solusinya adalah datang kepada dia, memohon kepada dia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ya, di dalam ayat 25 sampai ayat 34. Di tengah jalan Yesus dijamah jubahnya oleh seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Yairus sudah memohon kepada Tuhan Yesus, "Tolong anakku, ya, anakku hampir mati." Ada keterangan anakku hampir mati. Artinya Yesus harus cepat-cepat ke sana. Tetapi di tengah jalan Yesus mendapatkan sebuah hambatan. Apa saudara? Yaitu dia dijamah jubahnya oleh seorang wanita pendarahan 12 tahun. Nah, kita mengerti wanita ini mendapatkan jamahan Tuhan, dia disembuhkan hanya dengan menjamah jubahnya. Aliran kuasa Yesus mengalir dalam hidupnya dan membuat wanita ini disembuhkan. Nah, ketika wanita ini menjamah, dia sebetulnya diam-diam saja. Tetapi Yesus mengetahui ada sesuatu kuasa yang mengalir keluar dari tubuhnya. Dan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Siapa yang menjamah aku?" Maka murid-muridnya berkata, "Tuhan, lihat ada orang banyak di sini." Berdesak-desakan. Saudaraku yang kekasih, saya tidak sedang membahas wanita pendarahan 12 tahun. Tapi saya sedang membahas tentang Yairus. Bagaimana Yairus mungkin
Ayo cepat Tuhan Yesus, cepat anak saya butuh pertolongan Tuhan. Tapi Yairus tetap diam saja. Bahkan dia melihat ada satu hal yang luar biasa terjadi di tengah jalan. Saudara, yang kedua, sabar menanti waktu Tuhan. Yairus sabar menanti Yesus. Di tengah perjalanan Yesus dijamah oleh seorang wanita pendarahan dan itu memakan waktu yang cukup lama karena ada terjadi pembicaraan komunikasi di sana dengan murid-muridnya. Tapi kalau kita melihat Yairus tetap sabar menanti waktu Tuhan. Ya, ada lagu yang berkata, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mungkin Yairus mulai, ayo Tuhan cepat, anakku mau mati. Tapi Yairus tetap sabar menanti Tuhan Yesus. Saudaraku, bisa saja Yairus tarik tangan Tuhan dan berkata, Tuhan Yesus, anak saya cepat mau mati. Tapi kita tidak baca ada satu ayat yang tertulis demikian. Saudara, ada orang ketika ada masalah, dia sudah melakukan hal yang benar, datang kepada Yesus. Dia sudah melakukan hal yang benar, memohon kepada Yesus. Tapi di tengah jalan, ketika doanya belum dijawab, dia mulai tawar hati, dia mulai kecewa, dan dia mulai mundur. Yang pertama, kita datang kepada Yesus memohon pertolongan. Tapi hal yang kedua, nantikan waktunya, sebab waktu Tuhan yang terbaik. Bagi manusia harusnya cepat, Yesus ayo cepat datang kepada anak saya. Tapi bagi Tuhan Yesus, waktunya adalah waktu yang terbaik. Saudaraku, hal yang ketiga, Yairus lebih mempercayai perkataan Yesus. Ya, saudaraku yang kekasih, kita melihat ketika Yesus sedang berbicara, ayat yang ke-35. Maka datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Sudah, tinggalkan guru, ayo pulang ke rumah, urusi prosesi penguburan anakmu. Ya, anakmu sudah mati. Sudah, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tapi ayat 36 berkata, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Wah, saudaraku. Ini fakta, anaknya sudah mati. Orang datang kepada Yairus memberitahu anakmu sudah mati. Tapi Yesus berkata apa? Jangan takut, percaya saja. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yairus lebih percaya kepada perkataan Yesus daripada perkataan orang lain. Yang Yesus katakan apa? Jangan takut, percaya saja. Saudara, apa yang membuat kita takut hari-hari ini? Kalau yang membuat kita takut hari ini adalah sakit penyakit, coba baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib,
supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara mau percaya perkataan siapa hari-hari ini? Pegang perkataan Yesus. Karena Yesus berkata kepada engkau juga, jangan takut, percaya saja. Haleluya. Kalau engkau kehilangan pekerjaan atau bisnismu mulai runtuh dan engkau takut bagaimana dengan hidupmu, bagaimana dengan keluargamu, maka Filipi 4 ayat 19 katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Hari ini juga Tuhan Yesus berkata kepada saudara, jangan takut, percaya saja. Apa yang terjadi? Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita melihat di dalam Markus 5 ayat yang ke-41. Lalu dipegang oleh Yesus tangan anak itu. Katanya, talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Ayat 42 dikatakan, seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun, semua orang yang hadir sangat takjub. Saudara, apa yang menjadi masalah hidup kita hari-hari ini? Bulan Desember, bulan di mana Yesus lahir. Kita memperingati Yesus lahir ke dunia ini. Bulan Desember kita merayakan Natal yang artinya Tuhan memberikan kasih yang terbaik, yaitu anaknya bagi setiap kita. Dan Yesus juga memberikan pertolongan kepada setiap kita. Saudaraku yang kekasih, datang kepada Tuhan Yesus. Datang dengan sungguh-sungguh memohon kepadanya. Datang kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, nantikan waktu Tuhan. Kalau doa saudara belum dijawab, nantikan waktu Tuhan. Nantikan waktunya yang terbaik. Dan yang ketiga, percayai perkataan Yesus lebih dari perkataan siapapun. Percayai firman Tuhan yang kau baca lebih dari hal apapun. Mujizat terjadi. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kepada setiap kami firman-Mu yang luar biasa ini. Melalui peristiwa anak Yairus yang dibangkitkan. Kami melihat Tuhan, bahwa kami memiliki Allah yang hidup. Kami memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang-orang yang percaya, setiap kami orang yang percaya juga tidak ada yang mustahil. Karena pertolongan Tuhan yang luar biasa. Setelah mendengarkan firman-Mu ini, kami mau yakin pegang kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya segala ketakutan, segala kecemasan sudah tersingkir di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang membutuhkan pertolongan, kami yang membutuhkan kesembuhan, Tuhan Kau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang membutuhkan berkat-berkat-Mu, Tuhan Kau memberikan setiap berkat-berkat-Mu kepada kami seperti yang Engkau janjikan. Dan biarlah Tuhan yang terlebih dari itu, kami rindu hati kami terus melekat kepada Engkau. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tanamkan firman-Mu dalam setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari saudara kita satukan hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan hari ini. Atas kasih dan kemurahan-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Biarlah kami bawa beberapa doa syafaat. Dengan segenap jemaat-Mu, kiranya kami boleh memiliki hati yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Sebagaimana firman-Mu berkata di dalam Yesaya 55.
mulai ayat yang ke-6. Dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Dan kami percaya Tuhan, sebab rancangan-Mu bukanlah rancangan kami. Dan jalanmu bukanlah jalan Engkau ya Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalan-Mu. Dan rancanganku dari rancangan-Mu. Dan seperti hujan ya Tuhan. Dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengaliri bumi dan membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Dikatakan, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepada Engkau dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Engkau kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kau suruhkan kepada kami, kepada umat-Mu ya Tuhan. Ajar setiap kami jemaat Tuhan untuk mulai mengandalkan Engkau dalam segala hal ya Tuhan yang terjadi di dalam hari-hari ini Bapa. Bukan memfokuskan kepada apa yang sedang terjadi, tetapi sungguh-sungguh memfokuskan hanya kepada Tuhan saja. Sebab itulah ya Tuhan, firman-Mu lebih lanjut dikatakan, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depan-Mu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi. Kami percaya itu akan terjadi. Sebagai kemasyuran Tuhan yang dinyatakan bagi umat-Mu hari-hari ini ya Tuhan. Sebagai tanda abadi dan tidak akan lenyap kekal selama-lamanya. Bapak, kami bersyukur Tuhan. Firman-Mu yang senantiasa menguatkan setiap kami jemaat Tuhan. Ajar hari-hari ini ya Tuhan, untuk kami terus melekat kepada Engkau, untuk kami terus mempercayakan diri kami kepada Engkau, mengandalkan Engkau, dan kami boleh bersama-sama dengan seisi keluarga kami untuk menyatakan kesetiaan kami beribadah kepada Engkau dimanapun kami boleh berada ya Tuhan. Hari-hari ini kami membutuhkan kekuatan, hari-hari ini kami membutuhkan kesehatan, sebab kami percaya di dalam kekuatan Allah yang Allah nyatakan dalam hidup kami. Kami boleh banyak melakukan aktivitas untuk melayani Engkau dan bersama-sama dengan mitra Tuhan. Kami boleh bersama-sama dibawa dan dilibatkan dalam pelayanan demi pelayanan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Begitu berat para pemimpin kami. Mulai dari Bapak Presiden Jokowi sampai kepada para menteri ya Tuhan. Berikan hikmat, kekuatan dan kesehatan. Supaya ya Tuhan, sebagai para pemimpin yang Tuhan sudah tetapkan atas Indonesia, boleh ya Tuhan mendengarkan apa yang Tuhan inginkan terjadi atas Indonesia. Hari-hari ini ya Tuhan, nyatakan lebih lagi kemuliaan-Mu ya Tuhan atas para pemimpin kami. Dan kami percaya hari-hari ini Tuhan sedang menyatakan kuasa-Mu, kemuliaan-Mu yang jauh lebih besar dari apa yang sudah Tuhan nyatakan di masa-masa lampau. Sebab kami percaya perkara-perkara yang lebih besar yang pernah Engkau lakukan ya Tuhan akan dilakukan oleh gereja-Mu hari-hari ini ya Tuhan. Kami percaya nyatakan kuasa-Mu Bapa bagi gereja-Mu ya Tuhan di atas muka bumi ini, supaya sebagai gereja Tuhan kami boleh menuntaskan amanat agung ya Tuhan sebelum kedatangan Engkau kali yang kedua ya Bapa. Berikan kuasa-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan Roh-Mu ya Tuhan, agar setiap anak-anak, setiap teruna-teruna, setiap orang tua
mendapat bagian porsi kuasa-Mu, curahan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, dengan melimpah ya Bapa. Dan kami percaya itu akan dinyatakan hari-hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, buat hari-hari ini jika Engkau izinkan seluruh dunia masuk di dalam pandemi COVID-19 ya Tuhan. Kami percaya, kami sangat percaya ada rencana Tuhan yang besar ya Tuhan, yang ingin Tuhan nyatakan bagi umat-Mu di dunia ini, supaya mereka bersehati merendahkan diri, mencari Engkau dan berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat. Dan sungguh-sungguh mereka mengandalkan Engkau, tidak mengandalkan kekuatan mereka sendiri, tidak mengandalkan kehebatan dan kepandaian mereka sendiri, tapi semata-mata biarlah setiap umat merendahkan diri mencari Engkau, mengangkat tangan mereka. Dan Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu, dan Engkau akan berkata kepada umat-Mu, akulah Tuhan yang mengasihi-Mu, akulah Tuhan yang sungguh-sungguh ingin memperhatikan dari segala hal aspek kehidupan yang terjadi di dunia ini. Bagi orang-orang yang mengasihi Engkau ya Tuhan, Engkau Allah yang turut campur di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, yang ada di rumah-rumah, dimanapun mereka mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Setiap firman yang mereka dengar boleh menjadi rema dalam hidup mereka, boleh menguatkan hidup mereka, boleh memulihkan hidup mereka. Alihkan pandangan mereka, alihkan pendengaran mereka hanya kepada firman saja ya Tuhan. Sebab kesempatan ini adalah kesempatan yang paling baik yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan umat-Mu, jemaat-Mu dimanapun berada, untuk semakin mereka melekat dan mencari Engkau dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kesempatan hari ini kami boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga kami, boleh bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang terkasih lainnya ya Tuhan, dengan setia, dengan penuh kepastian bahwa dalam setiap ibadah Engkau nyatakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami, dan kami percaya hadirat-Mu yang memulihkan kami. Terima kasih Bapa, nanti saatnya kami akan menerima berkat dari Tuhan. Kami percaya dicurahkan atas setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebab itu biarlah kiranya Engkau mencurahkan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam nama anaknya Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus yang memampukan kami untuk mentaati Engkau dalam segala hal. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.